Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku mau berbagi info atau mau sharing tentang ASI booster yang murah, tapi bukan murahan, mudah didapat, bergizi, dan yang pastinya terbukti menambah kualitas dan kuantitas ASI. Banyak ibu-ibu yang masih punya pemikiran atau masih punya mindset bahwa ASI yang bagus itu adalah ASI yang kental, ASI yang creamy, itu ASI yang banyak mengandung gizinya gitu. Sedangkan ASI yang encer, yang bening, itu nilai gizinya rendah gitu. Padahal baik ASI yang kental maupun ASI yang encer itu sama-sama dibutuhkan dalam tumbuh kembang si anak. ASI mengandung banyak nutrisi, salah satunya adalah protein dan lemak. ASI yang encer itu mengandung protein lebih banyak daripada lemaknya, sedangkan ASI yang kental mengandung lemak lebih banyak daripada proteinnya. ASI itu adalah hal yang ajaib. Dia hidup dan menghidupi. Dia tahu kebutuhan anak itu apa gitu. Jadi misalnya gini, si anak itu lagi haus. Nah, si ASI yang encer ini yang keluar lebih banyak. Atau ketika si anak ini lapar, maka ASI yang kental yang keluar lebih banyak. Jadi kita itu nggak perlu mengkomando si ASI mengeluarkan ASI yang kental apa yang encer. Dia itu udah pinter, dia itu udah hidup dan menghidupi si anak. Jadi tugas kita sebagai ibu-ibu, sebagai pemilik pabrik ASI bagi anak kita adalah makan makanan yang bergizi supaya produksi ASI yang dikeluarkan itu juga memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus. Booster ASI yang sampai sekarang masih aku konsumsi, yang pertama adalah sayur bening ini, misal tiada hari tanpa makan sayur bening. Jadi contohnya ya, tadi itu aku contohkan sayur bayam, wortel, labu ini labu yang putih panjang itu, kemudian sama daun kelor. Kemudian untuk bayam sendiri itu kaya akan zat besi. Aku pernah baca artikel, kalau tidak salah ingat, produksi ASI itu salah satunya dipengaruhi oleh kadar zat besi yang ada di tubuh ibu yang menyusui. Jadi jangan sampai si busui ini kekurangan zat besi. Jadi makan bayam itu sangat bagus sekali untuk mendukung atau mensuplai kandungan zat besi dalam tubuh ibu. Selain itu wortel kaya akan vitamin A. Kemudian labu itu memperlancar pencernaan. Kemudian daun kelor itu kaya akan antioksidan. Jadi makan kayak yang aku contohkan tadi, sayur bening, kemudian tempe goreng, kemudian nasi anget, itu udah enak banget, seger gitu kan. Jadi kalau sayur bening itu kan seger ya. Jadi pikiran aku tuh kalau makan yang seger-seger, jadi nanti asinnya pun keluarnya itu juga seger, juga lebih bagus buat baby gitu. Jadi kayak sayur bening itu, kita hidup di Indonesia, negara tropis, gampang kan, ibaratnya mudah lah untuk mencari sayur bayam, sayur wortel gitu, itu mudah didapat gitu. Booster ASI yang sampai sekarang masih aku konsumsi adalah yang kedua, nah sejak aku lahiran aku udah langganan yang namanya jamu gendong. Jamu gendong ini langganan aku ini campuran antara temulawak, kunir asam, dan juga beras kencur. Rasanya tuh seger, manis, agak sedikit, kemudian enak banget, baunya juga segar. Apalagi kalau diminumnya dengan dicampur es batu, rasanya seger banget. Dan ini harganya murah meriah, cuma Rp1.000 satu gelas. Nah, jadi kayak demi apa murah banget. Manfaatnya banyak banget, temulawak, kunir asam, beras kencur itu kan rempah-rempah asli Indonesia dan sudah terbukti manfaatnya ya, di internet itu banyak. Dan itu ketika aku minum itu juga tubuhku itu mampu membuat ramuan itu jadi booster ASIku gitu.
Jadi dengan harga yang cuma Rp1.000 per gelas itu bisa membuat ASIku lebih lancar dan juga kuantitas dan kualitasnya juga lebih bagus gitu. Kemudian juga aku minumnya ini sehari 1 gelas. Setelah sarapan dia kurang lebih jam 8 atau jam 9 gitu. Nah, kata orang tua kalau busui itu selama menyusui suka makan sayur, suka minum jamu rempah-rempah gitu, nanti anaknya atau babynya itu baunya juga sedap, wangi gitu. Katanya juga keringatnya baunya itu enak, baunya bayi banget gitu katanya. Nah, ini kata orang tua ya. Terus nggak selamanya jamu itu rasanya pahit, rasanya nggak enak, baunya nggak enak gitu, enggak. Coba aja nanti ibu-ibu atau teman-teman, coba deh kalau ada jamu gendong, ibu-ibu gendong lewat gitu, kalian pesan kunir asam dicampur beras kencur dicampur sama temulawak. Untuk yang busui lagi menyusui gitu, cobalah resepku ini bisa dicoba ya. 3 hari coba terus minum itu. Cuma sehari cuma Rp1.000, itu kan murah banget kan, bisa dicoba. Nah, nanti coba ikutan aku apa enggak, asinya ikutan naik apa enggak volumenya gitu. Booster ASI yang ketiga yang masih aku konsumsi sampai sekarang adalah jadi sejak aku merencanakan kehamilan, aku sudah minum Prenagen Essensis. Kemudian setelah tahu positif hamil, selama trimester pertama aku minum yang Prenagen Emesis. Kemudian ketika hamil trimester kedua sama trimester ketiga aku minum yang Prenagen Momi. Kemudian aku lanjutkan ketika aku menyusui itu minum Prenagen Lactamam. Kenapa kok masih minum susu gitu? Ya secara tidak langsung untuk menambah kandungan gizi ASI yang aku produksi gitu. Karena aku lihat kandungan gizi di Prenagen itu juga bagus dan harganya juga relatif terjangkau. Aku beli itu sekitar 63-65 gitulah. Itu 400 gram. Sebenarnya ada 3 varian rasa, vanilla, mocha, sama coklat. Tapi aku suka yang coklat sama yang ini mocha. Ini bukan endorse ya, aku cuma sharing info yang aku konsumsi gitu. Nah, selama aku minum Prenagen ini, aku minumnya sehari sekali. Misalnya kalau mau tidur gitu, takarannya 2 gelas sendok makan Prenagen sama 1 sendok makan madu. Jadi nggak cuma susu doang, tapi aku tambah dengan madu. Selain untuk menambah nilai gizi ASI-nya, juga untuk madunya untuk menjaga imun tubuhku atau tubuh busui yang selama ini menyusui gitu. Jadi ibu yang menyusui itu juga butuh kandungan imun yang lebih tinggi daripada ibu rata-ratanya. Yang keempat, booster ASI yang masih aku konsumsi sampai sekarang adalah jadi jamu sawanan ini sebenarnya lebih condong untuk menjaga daya imun si ibu, untuk meredakan perut kembung, menambah nafsu makan, mengurangi gatal-gatal, menyembuhkan bisul, sejenis itu. Nah, tapi ketika aku mengkonsumsi jamu ini plus madu, jadi aku selalu sedia madu di rumah. Tubuhku itu merespon balik jamu ini dan produksi ASIku meningkat gitu. Jadi aku minum jamu ini 3 hari sekali. Tapi kalau misalnya anakku lagi meriang gitu, lagi panas atau lagi anget, lagi batuk pilek, nah aku minumnya setiap hari. Selain efek dari aku minum jamu sawanan plus madu ini adalah volume ASIku jadi lebih banyak. Jadi meskipun anakku ini lagi nenem terus gitu, tapi berkat aku minum jamu, berkat aku makan sayur ijo-ijo, aku minum jamu gendong, kemudian aku minum susu, ditambah aku minum sawanan, ASIku itu ditambah anakku lagi meriang gitu ya. Jadi kayak bener-bener yang warnanya agak kuning kayak kolostrum gitu. Jadi mempercepat si anak itu untuk cepat sehat, untuk cepat pulih gitu. Nah, kemudian
Sawan ini juga harganya murah banget. Aku beli secara online. Dijualnya itu 10 bungkus gitu. Harganya murah, cuma 10.000 sampai 15-an ribu lah gitu. Di online shop banyak, kalian bisa pilih juga di sana. Booster ASI untuk tiap ibu itu beda-beda. Nah, misalnya gini, booster ASI A cocok untuk si ibu A, tapi belum tentu cocok untuk si ibu B gitu. Sebaliknya, booster ASI yang ini cocok untuk si ibu B, tapi belum tentu cocok untuk si ibu A gitu. Nah, tugas kita sebagai ibu-ibu yang sedang menyusui adalah menentukan booster ASI yang cocok untuk tubuh kita itu apa, sehingga kita bisa memproduksi ASI yang lebih maksimal. Produksi ASI kita bisa lebih lancar, good quality dan good quantity. Demikian tadi sharing aku tentang booster ASI yang selama ini masih aku konsumsi, yang murah tapi tidak murahan dan tentunya bergizi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.